Mas, aku lagi live nih. Kamu bisa jangan masuk dulu ya. Aku cuma sebentar kok. Maaf kalau ganggu kamu istirahat. Saya mau umumkan sesuatu. Saya ceraikan Lilis malam ini biar kalian semua tahu. Mas, ini kenapa? Ini live, Mas. Kamu gak salah ngomong kayak gitu. Jangan bercanda, Mas. Buat apa aku bercanda? Aku udah muak sama kamu. Aku mau kita cerai. Assalamualaikum bunda-bunda cantik. Malam ini diskon khusus daster premium cuma 35.000. Kalian bisa lihat sendiri nih, ada banyak warna juga. Nanti aku kasih tahu ya, jangan khawatir bunda-bunda. Untuk hari ini kita ke daster dulu ya. Nanti besok kita ke barang yang lainnya. Tenang aja bunda-bunda, semua barang aku jual. Dia benar-benar bikin aku jadi ngerasa risih sama kerjaannya yang sekarang. Kenapa dia harus kerja kayak gini sih? Bukannya diam aja, malah sok-sokan jualan kayak gitu. Pasti dia kayak gitu buat pamer kalau dia punya banyak uang hasil jualan. Ya, maaf sekali bunda-bunda, waktu kita habis. Tapi jangan risau, jangan bersedih, karena besok aku bakalan live lagi. Dan juga pastinya dengan promo-promo yang lebih menarik lagi. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Alhamdulillah selesai juga live-nya. Aku tinggal lihat banyaknya yang check out. Alhamdulillah banyak juga yang beli. Kalau kayak gini terus aku bisa buka bisnis lebih besar nih. Sedikit demi sedikit aku bisa bantu Mas Arwan. Dia kan lagi gak kerja, jadi untuk sementara aku yang bantu. Lumayan buat uang dapur. Mas, maaf ya agak berantakan ruangannya. Nanti aku beresin kok. Kamu butuh apa Mas? Mau makan? Enggak, aku nggak mau apapun. Aku cuma mau tanya sama kamu. Sekarang kamu seneng ya udah punya penghasilan sendiri. Aku lihat-lihat kamu rajin banget jualannya. Iya kah Mas, aku senang bisa jualan. Ya meskipun baru beberapa aja Mas, tapi lumayan lah buat uang dapur. Aku jadi bisa bantu-bantu kamu juga. Alhamdulillah Mas, kebutuhan kita jadi terpenuhi. Sombong juga ya kamu, udah merasa tinggi bisa biayain kebutuhan sehari-hari. Dan kamu juga bisa beli apapun yang kamu mau. Sedangkan aku nggak ada kerjaan. Aku lagi berusaha buat cari kerja, tapi kamu malah kayak gini. Kamu ngomong apa sih Mas? Aku sama sekali gak ngerti kamu ngomong apa. Gini ya Mas, aku ini sama sekali gak ada niatan buat sombong. Oke, aku tahu kalau kamu itu belum dapat kerjaan. Justru karena itu, aku jadinya mau bantu kamu. Jangan berpikir kayak gitulah Mas. Halah, nggak usah bohong kamu. Kamu itu seneng kan kalau aku jadi bahan tertawaan tetangga. Semua tetangga ngomongin aku. Mereka bilang aku itu suami yang malas hanya karena aku belum dapat kerjaan. Kamu jangan nuduh aku kayak gitulah Mas. Gak enak didengar sama tetangga. Yang jelas aku jualan kayak gini gak ada niatan apapun. Mending kamu jangan mikirin aku Mas. Kamu pikirin aja gimana caranya kamu dapat kerja. Jangan kayak gini terus Mas. Aku yakin banget dia itu sengaja kan kayak gitu, biar orang-orang banyak yang percaya sama dia. Gak akan aku biarkan kayak gitu. Alhamdulillah karena jualan aku cukup laku, aku bisa beli ayam. Mas Arwan pasti seneng banget kalau aku bikinin ayam goreng kesukaan dia. Aku tinggal bikin sambal kecapnya aja. Semuanya udah siap, aku tinggal taruh aja di meja. Terus aku panggil Mas Arwan. Kamu bangga ya dikenal orang se-Indonesia, sementara aku kayak hantu di rumah sendiri. Kamu bisa ikut bantu Mas, ini perjuangan kita kok, bukan aku sendiri. Biar kamu gak perlu cari kerja. Setelah aku pikir-pikir, gak ada salahnya juga kamu bantu aku Mas. Daripada kamu sibuk cari kerja kan, mending kamu bantu aku aja. Maksud kamu apa ngomong kayak gitu? Kamu mau menjatuhkan harga diri aku? Kamu mau nanti orang ngomongin aku itu laki-laki yang bisanya cuma numpang sama kamu? Di mana harga diri aku, Bu? Berapa kali aku bilang sama kamu Mas, aku sama sekali gak ngerasa kamu kayak gitu. Tolonglah Mas, jangan memperkeruh keadaan ya Mas. Kamu tahu kan Mas, sekarang satu-satunya hal yang bisa kita lakukan itu saling mendukung Mas. Alah, kamu itu sama aja tahu nggak? Sama-sama nggak akan pernah bisa ngerti apa yang aku mau. Oke, sekarang terserah kamu aja deh Mas. Kamu mau nganggap aku kayak gimana pun terserah. Kamu bantu aku buat jualan silahkan. Kamu mau cari kerja juga silahkan. Tapi tolong jangan kamu nuduh aku terus kayak gitu. Aku sedih Mas kalau kamu nuduh aku terus kayak gitu. Aku nggak nuduh, tapi kamu emang kayak gini kan? Kamu sengaja jualan supaya aku bisa ngerasa nggak enak kan sama kamu? Terserah kamu aja deh Mas. Aku capek debat terus sama kamu. Yang gak pernah ngerti itu kamu, bukan aku. Maaf kalau yang aku lakukan itu bikin kamu ngerasa gak nyaman. Tapi bukan itu yang aku mau Mas. Coba deh kamu pikir baik-baik. Kalau seandainya aku gak kerja, apa kamu bisa handle semua kebutuhan kita? Sedangkan kamu juga gak kerja. Mikir gimana caranya kita bisa bertahan hidup. Kamu udah bener-bener berubah Lilis. Aku nggak nyangka sama kamu. Semua orang tepuk tangan buat Lilis, tapi aku laki-laki gagal katanya. Kalau gitu biar mereka tahu aku masih punya kendali. Aku nggak akan biarkan orang-orang mandang aku sebagai orang yang gagal. Aku bakal cari kerja dan pastinya bikin Lilis menyesali perbuatannya.
Aku harus atur cara yang baik biar semuanya berjalan dengan lancar, bikin Lilis malu, dan yang pasti bikin orang-orang gak lagi mandang aku rendah. Mas, bisa ngobrol sebentar? Untuk saat ini, aku baik-baikin dia dulu aja deh. Kamu mau apa? Aku mau minta maaf. Maaf tadi aku udah marah sama kamu. Aku tahu kalau gak seharusnya aku marah sama kamu, Mas. Tadi itu aku gak bermaksud buat bikin kamu kesel, tapi aku... Iya, gak apa-apa kok. Aku paham kamu gak bermaksud buat kayak gitu kan. Aku juga minta maaf. Aku gak ada maksud buat nuduh kamu atau semacamnya. Aku cuma gak mau kalau kamu itu nantinya jadi lebih sukses dari aku. Aku cuma gak mau dicap sebagai laki-laki yang gak bisa apa-apa. Aku tahu kalau kamu gak kayak gitu, Mas. Kamu cuma terlalu khawatir. Kamu gak usah mikir ke hal yang kayak gitu ya. Buat apa sih, Mas? Sukses itu milik kita bareng-bareng. Aku gak akan bisa kayak gini kalau gak ada doa dari kamu. Aku mau kok kita sama-sama berjuang demi masa depan kita. Aku mau kita sama-sama bangkit dari kondisi kita yang serba kekurangan ini. Aku juga mau kita jangan salah paham kayak gini. Iya, aku tahu. Maaf, hanya karena aku insecure, kamu jadi punya banyak beban pikiran kayak gini. Lain kali aku gak akan kayak gitu lagi. Aku seneng dengernya, Mas. Halo Bu Rahma, ada apa ya Bu? Halo Bu Lilis, maaf malam-malam mengganggu kayak gini. Saya cuma mau pesan dasternya Bu, saya nggak bisa lewat pesan aplikasinya. Gak tahu kenapa HP saya error. Maklumlah Bu, udah jelek HP-nya. Hahaha, iya Bu Rahma, gak apa-apa kok. Bu Rahma mau pesan yang mana? Atau mau saya kirim foto-fotonya? Nggak usah, saya udah tahu daster Bu Lilis itu kayak gimana. Saya pesan 20 ya Bu, banyakin yang warna hitam. Sisanya terserah Bu Lilis aja. Serius Bu, 20? Masya Allah. Siap Bu Rahma, nanti akan saya siapkan sekarang juga. Biar besok pagi saya yang antar ke rumah Ibu. Makasih banyak ya Bu Lilis. Sebutin aja nanti total harganya berapa ya Bu. Kirim lewat chat sekalian sama nomor rekeningnya. Siap Bu, nanti saya chat Bu Rahma ya. Sekali lagi makasih banyak ya Bu Rahma. Iya, sama-sama Bu. Mas, Alhamdulillah Bu Rahma pesen 20 daster dari aku. Itu pesanan terbanyak yang pernah aku terima. Wah, itu bagus Bu. Aku mau siapin pesanannya sekarang, biar besok aku langsung antar. Kamu mau bantuin aku, Mas? Aduh, maaf ya Bu, aku nggak bisa bantu. Badan aku udah capek banget. Soalnya kan aku habis cari kerja. Ya udah gak apa-apa, kalau gitu aku duluan ya Mas. Kamu langsung istirahat aja. Besok kamu akan tahu permainan yang sesungguhnya, Lilis. Wah, udah masuk 3000 penonton nih. Bunda-bunda semangat banget ya. Saya jadi ikutan semangat nih buat live-nya. Ayo bunda-bunda, silahkan di check out sebelum kehabisan ya. Ini mukenanya bagus banget loh. Aku punya beberapa warna. Bunda-bunda mau lihat yang warna apa? Mas, aku lagi live nih. Kamu bisa jangan masuk dulu ya. Aku cuma sebentar kok. Maaf kalau ganggu kamu istirahat. Saya mau umumkan sesuatu. Saya ceraikan Lilis malam ini biar kalian semua tahu. Mas, ini kenapa? Ini live Mas. Kamu gak salah ngomong kayak gitu. Jangan bercanda Mas. Buat apa aku bercanda? Aku udah muak sama kamu. Aku mau kita cerai. Kamu kenapa sih Mas? Kenapa tiba-tiba ngomong kayak gitu? Salah aku apa Mas? Kenapa kamu malah ngomong seenaknya kayak gitu? Kalau aku ada salah, aku minta maaf Mas. Kita bisa bicarakan ini baik-baik tanpa harus kayak gini. Semalam kita baru aja baikan kan Mas? Iya, itu kan semalam. Sekarang ini udah siang kan? Lagi pula keputusan aku udah bulat. Aku mau kita cerai dan itu udah keputusan mutlak. Kenapa kamu lakukan ini Mas? Apa salah aku? Kenapa kamu lakuin ini? Aku benar gak tahu salah aku di mana Mas. Tapi kenapa kamu gak nyoba ngomongin ini lebih dulu Mas? Gak ada yang perlu diomongin lagi. Mau kita omongin sampai gimana pun kita bakalan tetap pisah. Kenapa semuanya jadi kayak gini? Saya benar-benar kaget Bu, lihat live-nya Bu Lilis yang langsung diceraikan sama suaminya. Pak Arwan tega banget sih. Sama Bu, saya juga nggak nyangka banget. Padahal pas paginya itu Bu Lilis cerita ke saya kalau dia itu seneng banget bisa didukung sama suaminya. Selama ini kan suaminya nggak pernah suka sama kerjaan Bu Lilis. Pas paginya malah diceraikan. Untung aja saya lihat di HP anak saya, jadinya saya tahu Bu. Bu Lilis, Ibu nggak apa-apa Bu. Saya turut sedih ya Bu. Saya gak apa-apa kok Bu. Maaf ya ibu-ibu, saya harus ke toko mau ambil pesanan buat jualan saya. Mari Bu. Ya ampun, kasihan banget Bu Lilis. Dia juga pasti malu tuh. Lagian kenapa sih Pak Arwan itu malah ngomong pas di live? Emangnya gak bisa nunggu sampai live-nya selesai gitu? Kasihan lah Bu Lilis. Pak Arwan itu keterlaluan banget ya Bu. Saya tahu rumah tangga orang tuh nggak ada yang tahu kayak gimana. Cuma jangan mempermalukan istri sendiri atuh. Pusing saya lihat kelakuan Pak Arwan. Semoga aja nanti dia kena azab. Udah 1 bulan, tapi orang-orang masih aja ngomongin aku. Nggak bosan apa mereka? Ini lagi kenapa e-wallet pakai kosong segala? Aku jadi susah buat apa-apa kan? Aku isi dulu aja deh.
Loh, enggak, ini enggak mungkin. Aku enggak pesan apapun. Tapi kenapa malah bayar ke tokonya Lilis? Aku enggak beli ke toko dia. Aku bahkan enggak beli apapun secara online. Duh, ini enggak bisa dibatalin lagi. Aku, kenapa kayak gini sih? Itu Pak Arwan, kenapa? Kok dia kayak marah-marah gitu sih? Aku samperin ah. Pak Arwan, kenapa pagi-pagi udah marah-marah, Pak? Ini Pak, nggak tahu kenapa setiap saya isi e-wallet saya langsung kayak pesen barang secara online gitu. Padahal saya nggak pesen apapun. Saya bahkan nggak punya aplikasi belanja online. Tapi kenapa kayak gini ya? Wah, itu sih udah pasti azab Pak. Hahaha, ya ampun Pak Muntah, gak mungkin lah itu azab. Lagian mana ada azab kayak gini? Ngaco banget sih. Ini pasti cuma kesalahan aja. Ada apa ya Pak Arwan? Ada yang bisa saya bantu? Tolongin saya Pak, semua akun saya terhubung ke mantan istri saya. Bahkan pas saya login, fotonya dia yang muncul. Saya nggak tahu kenapa HP saya bisa kayak gini. Nih lihat. Aneh, ini bukan bug, ini kayak sistemnya udah dikunci buat kamu. Maaf Pak, saya nggak bisa bantu. Saya juga nggak tahu kenapa bisa kayak gitu. Mungkin emang udah disetting. Terus gimana Pak? Masa kayak gini terus? Saya kan mau hidup tanpa dia. Sekarang udah bisa malah kayak gini. Mungkin itu azab buat kamu, Pak. Selama ini kan kamu udah nyakitin Bu Lilis. Sekarang kamu gak akan pernah bisa lari dari dia. Gak, ini gak mungkin. Gak mungkin kalau saya itu dapat azab. Lagi pula Bu Rahma tahu apa soal masalah saya dan mantan istri saya, Bu? Semua orang juga udah tahu, Pak. Jangan mengelak lagi. Ini mungkin balasan dari apa yang udah Pak Arwan lakukan. Harusnya Pak Arwan itu sadar. Ini mungkin teguran buat Bapak. Ini bentuk rasa sakit Bu Lilis. Jangan so tahu Bu, ini nggak ada hubungannya sama itu kok. Ini cuma kesalahan sistem aja. Gak mungkin lah kalau saya itu jadi kayak gini karena azab. Ya mana saya tahu, yang jelas ini pasti ada hubungannya. Coba pikir-pikir lagi, Pak. Apa maksudnya ini? Kenapa kayak gini terus sih? Udah beberapa hari kayak gini terus. Apa mungkin ini gara-gara Lilis? Dia yang udah bikin aku kayak gini. Mungkin aja kan dia yang setting HP aku biar jadi kayak gini. Aku harus teleponin dia. Kenapa kamu telepon aku? Aku sibuk gak bisa lama-lama. Kamu yang setting HP aku kan? Kamu sengaja ngelakuin hal ini kan? Sumpah kamu itu gak jelas banget mas. Ah, kenapa jadi kayak gini sih? Permisi Pak, kirimanmu kena dan daster lagi nih, gratis ongkir loh. Saya nggak pesen apapun Pak, kenapa kirim ke rumah saya? Mungkin salah alamat. Permisi Pak, ada paket, totalnya jadi 100.000. Paket juga Pak, kalau yang ini totalnya jadi 300.000. Sebentar, kenapa jadi banyak paket gini? Saya sama sekali nggak ada pesan paket Pak, apalagi COD kayak gini. Mohon maaf Pak, kami tidak tahu. Kami hanya menjalankan tugas saja. Sebaiknya Bapak bayar aja. Saya nggak mau kalau ini sampai ada masalah. Ya udah, kalian taruh saja di situ. Nanti saya bayar. Kenapa jadi banyak paket kayak gini sih? Kenapa barang-barang ini semakin banyak? Aku sama sekali nggak pesen. Tiap kali semakin banyak yang datang, aku jadi harus bayar. Dan nggak tahu lagi harus gimana nolaknya. Aku juga nggak bisa mereturn paket-paket ini. Semuanya jadi aku yang harus bayar. Paket ini dari tokonya Lilis, tapi buat apa dia ngirim paket-paket ini? Aku juga udah tanya sama dia, tapi dia nggak ngaku. Nggak mungkin kan ada orang lain yang ngirim. Aku juga nggak punya musuh atau punya masalah sama orang. Hidup aku biasa-biasa aja. Aku harus tanya sekali lagi. Kalau emang beneran dia yang ngirim semua ini, aku nggak bakalan maafin dia. Dan aku bakalan kirim semua paket ini buat dia. Lilis, tolong berhenti kirim paket ke rumah aku. Kamu pikir dengan balas dendam kayak gini kamu bisa bikin aku takut? Enggak ya. Maksud kamu itu apa sih mas? Aku sama sekali gak tahu maksud kamu apa. Aku sama sekali gak ngirim apapun ke kamu. Buat apa aku ngirim? Aku udah gak peduli lagi sama kamu mas. Gak usah bohong kamu. Setiap hari bisa ada 5 paket yang datang ke rumah aku. Dan itu dari toko kamu. Bukan cuma itu, setiap kali aku lihat HP aku, selalu aja muncul foto kamu atau video kamu yang lagi jualan barang. Gak jelas kamu mas, aku aja malas berurusan sama kamu. Jadi buat apa aku ngirim barang ke kamu? Ini udah 2 kali loh kamu nuduh aku kayak gini. Udah ya mas, aku gak mau berurusan lagi sama kamu. Oh, kalau bukan dia, terus siapa lagi? Gak mungkin kan paket-paket ini datang sendiri. Ini benar-benar bikin aku pusing. Permisi, paket. Paket lagi. Mau sampai kapan paket datang terus? Bu Lilis dari ditinggal suami secara live, kini jadi ikon pejuang digital. Apa rahasianya, Bu? Saya cuma terus kerja jujur, sisanya biar semesta yang urus.
Untuk berita yang pernah viral, Bu, bagaimana Ibu bisa bangkit dari keterpurukan yang Ibu alami setelah video itu viral dan juga perceraian Ibu? Saya cuma manusia biasa, Mbak. Jelas saya merasa sedih dan terpukul. Apalagi saya merasa tidak punya masalah apapun dengan mantan suami saya. Saya pernah merasa terpuruk, menyalahkan diri sendiri, tapi orang-orang baik di sekitar saya yang terus menyemangati saya. Makanya saya bisa di titik ini. Sangat inspiratif sekali ya, Bu. Kalau begitu, terima kasih banyak ya Bu Lilis atas kehadirannya. Semoga apa yang disampaikan Bu Lilis ini bisa jadi motivasi buat banyak orang. Terima kasih sudah hadir, Bu. Baik pemirsa, itulah bincang-bincang kita pada hari ini. Terima kasih telah menonton. Kita akan bertemu lagi minggu depan. Terima kasih banyak Bu Lilis. Saya ikut senang melihat perempuan yang hebat seperti Ibu. Bu Lilis terus bangkit dan membuktikan bahwa Ibu adalah perempuan yang pantas untuk sukses meskipun tanpa suami. Makasih ya, Mbak. Doakan saya semoga selalu dikelilingi orang-orang yang baik. Amin. Sukses terus ya Bu. Semoga bisnis Bu Lilis semakin lancar dan juga besar. Amin. Itu yang saya harapkan, Bu. Ini semua emang aku yang salah. Aku udah banyak nyakitin Lilis. Aku terlalu iri karena dia bisa lebih sukses daripada aku. Aku terlalu takut buat jadi orang yang gak bisa diandalkan. Sampai akhirnya aku malah milih jalan yang salah. Lilis gak salah. Sejak awal aku yang salah. Aku udah ninggalin orang yang benar-benar cinta sama aku. Notifikasi ini kan selalu ada. Awalnya ini bikin aku terganggu, tapi sekarang notifikasi ini bikin aku jadi ngerasa kalau Lilis ada di samping aku. Halo Lilis. Mau apa lagi kamu nelpon aku? Belum cukup kamu nuduh aku sembarangan, Mas. Sebelumnya, maaf Lilis. Maaf udah bikin kamu sakit hati. Maaf udah bikin kamu malu. Udah nuduh kamu. Maaf atas semuanya. Kenapa kamu tiba-tiba ngomong kayak gitu, Mas? Gak apa-apa, aku cuma mau minta maaf aja sama kamu. Semua yang terjadi itu kesalahan aku, bukan kamu. Kamu itu udah jadi istri yang baik buat aku, tapi aku malah ninggalin kamu. Aku minta maaf ya. Mas, kamu gak ngigo kan? Aku gak salah dengar kan? Hehehe, enggak kok, kamu gak salah dengar. Aku emang udah menyesali semuanya. Maafin aku ya. Aku harap kamu semakin sukses dan bahagia. Sekali lagi aku minta maaf ya. Iya, aku maafin, Mas. Makasih untuk doanya. Aku juga berharap kamu baik-baik aja. Setelah aku minta maaf sama Lilis, perasaan aku jadi lebih baik. Semoga ini segera berakhir.